Oke, satu hal sebelum ke Steven ya, masih masih berkutat di property construction ini. Gimana dengan kawasan industri Jababeka, Hija, ya, yang kita bicara bahwa kawasan industri ini kan memang mau dihidupkan gitu ya, karena ya Menteri Pariwisatanya sudah ganti, gitu ya, terus yang baru ini menjabat kan memang pengen fokus juga tuh bahwa pariwisata sebagai salah satu pendapatan negara yang harus diutamakan gitu kan ya, dan pelonggaran terhadap beberapa kawasan tersebut memang sudah dibuka ke investor asing. Nah, perihal di kawasan industri Jababeka, aku pengen pengen dengar point of view dari Cik Vivi maupun Ko Andre. Pinja saya Oke, nggak dalam kalau negeri. saya Apa itu? nggak di Kija sih Pak, di counter lain Pak, counter lain, jadi saya nggak Oke, merhatiin. oke, Kalau ada, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini namanya juga ngetes kan. saya di toko sebelah Pak. Itu toko sebelah ya. Oke, oke, ke Steven silakan, Steve. Sebenarnya pertanyaannya udah nyerempet tadi di Joko Andre ya, diambil duluan. Aku itu tadi sebelum mau move ke pertanyaan yang nyerempet-nyerempet itu, aku mau nanya dulu tadinya. Sebenarnya sektor-sektor yang biasa dipegang, bukan sektor sih, emiten atau saham yang dipegang itu, biasanya time frame-nya CVV sama Ko Andre itu berapa lama sih megangnya? Bukan saham konstruksi aja ya, tapi maksudnya secara keseluruhan saham-saham misalnya nih habis meeting sama CEO, nah terus kelihatannya perusahaannya wah cakep nih menarik lagi hot-hotnya gitu kan. Nah eh, time frame CVV sama Anda itu megang sebuah saham itu berapa lama gitu? Oke, kalau dari saya dulu ya mungkin ya Ci ya. Kalau untuk sahamnya saya akan bagikan ya, kan kalau menurut Peter Lynch itu ada 6 kategori saham ya. 6 kategori saham itu yang pertama tuh dari fast grower ya. Fast grower, ada yang namanya tuh Star Wars, yang ketiga tuh slow grower, yang keempat itu adalah asset play, yang kelima tuh cyclical, dan yang keenam itu adalah turnarounds. Nah, saya akan mengkategorikan dulu saham yang saya beli itu termasuk kategori yang mana dari 6 itu, gitu kan? Nah, kalau ini masuknya kepada fast grower, saya akan punya mindsetnya mungkin apakah ini bisa menjadi 10 atau sampai 100 bagger. Itu yang pertama. Ya, kalau misalkan bisa gitu kan, saya akan punya mindsetnya 5 sampai 10 tahun. Bahkan lebih. Ini nggak bisa dipegang lama-lama gitu kan, mungkin hanya 1 sampai 2 tahun ya kalau menurut saya ya. Untuk 3 tahun saya jarang ya, bahkan cuma kurang lebih setahun atau 2 tahun lah cukup ya. Itu juga 2 tahun juga jarang sebenarnya untuk cyclical ya. Kalau kita dapat momentumnya pas, setahun pun juga udah selesai gitu kan, kita selesai jual juga ya gitu. Nah, tapi kalau untuk misalkan kategori yang lain nih kayak turnaround. Nah, turnaround ini kan masuk ke mana dulu? Apakah turnaround ini akan berubah ke nantinya ke fast grower ataukah akan berubah ke cyclical? Nah, saya akan teruskan tuh ke apa namanya tuh kategorinya gitu kan. Jadi tergantung. Kalau turnaround-nya akan masuk ke fast grower itu mungkin bisa pegangnya panjang. Tapi kalau turnaround-nya hanya ke cyclical ya akan pendek. Mungkin seperti itulah kurang lebih kalau dari saya ya. Nah, kalau CPV Oke. gimana, Ci? Kalau saya bagi ada yang buat diinvest simpan lama, memang nggak saya bolak balikin. Tapi karena saya memang nalurinya kan memang dulu tukang dagang sama tukang dagang ya. Jadi ada sebagian juga yang saya tradingin, tapi nggak cepet-cepetan lah, day trade atau swing trade. Nah itu kalau yang buat diinvest ya itu durasinya agak lama. Ada yang belum pernah saya jual, saya simpan terus karena di depannya saya pikir ini masih ada ceritanya. Kasarnya kalau saham itu masih ada apinya lah, katalisnya masih ada, ya itu saya simpan masih ada. Nah tapi ada yang kalau ceritanya udah habis, ya udah saya buang. Nah itu durasinya biasanya sekitar 6 bulanan lah sampai 1 tahun. Nah kalau yang buat day trade sama swing, ya itu bisa hitungan hari, minggu atau bulan tergantung sahamnya. Tapi ya kalau itu porsinya nggak terlalu besar yang buat di bolak balikin. Nah gitu sih kalau saya. Oke, thank you CVV, thank you Ko Andre. Mungkin tadi ada yang nanya juga kan, semoga kejawab ya.
siapa tuh yang nanya tuh? Bentar. Charles underscore sweet, dia bilang minimal berapa lama? Semoga ngejawab ya. Nah, belum kita ambil dari floor ya Pak ya. Aku ada satu pertanyaan lagi sih. Apa namanya? Di akhir tahun 2022 ini akan terjadi window dressing atau enggak? Prediksinya Ko Andre sama CVV. Saya sih nggak tahu ya, mungkin CVV itu lebih paham tuh. Saya juga kurang tahu sebenarnya kan. Kita nggak tahu ini valuasi pas akhir tahun itu pasar seperti apa kan. Biasanya kalau udah naiknya udah banyak, targetnya udah nyampe, yang ngapain capek-capek ditarik lagi gitu kan window dressing kalau memang udah ketinggian naiknya gitu. Tapi kalau targetnya belum nyampe, ya mungkin mesti ditarik ya sampai ke target kenaikan selanjutnya gitu kan. Hitung-hitungan akhir tahun kan begitu biasanya ya. Oh dia udah naik udah kenceng, ngapain ditarik lagi gitu kan? Nggak, di depannya nanti kan berat ngejar tahun berikutnya. Apalagi kalau uang-uang gede biasanya kan. Tahun ini targetnya udah nyampe. Kalau sekarang dikasih ketinggian nih tahun depan saya masih ngejar berapa gitu kan? Nah mungkin ada hitung-hitungan seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu ini buat bulan depan aja saya nggak tahu ini keberapa gitu apalagi akhir tahun. Apapun bisa berubah-ubah terus kan ya. Kayak kemarin Dow Jones minus 500, kayak kita malah dikasih indeksnya hari ini dari merah ke hijau ya. Udah price in ternyata ya. Bener banget. Mungkin Flor ada yang mau nanya, Bibi ada yang mau nanya, boleh ya tanya sama Ko Andre, mumpung masih ada mereka berdua nih. Daripada kalian penasaran tuh kan, boleh ditanya. Lagi Steve, ini ada yang nanya dari Eka Wati Lim. Oh iya betul. Boleh Coba Pak Endro. Oh, aku aja ya. Ko Andre sama CVV paling besar itu sudah punya alami mungkin maksudnya saham ya. Saham berapa bagger dan apa saham tersebut masih dipegang dan sudah berapa lama katanya. Oke. Andre tuh koleksinya banyak loh. Kalau saat ini sih saya yang terbesar sih baru 8 bagger ya, 8 bagger. Waktu itu di ASA dan sempat saya jual dulu. Tapi saya sekarang mulai koleksi lagi ya, mulai koleksi lagi dari pelan-pelan ya. Tapi dulu belinya dari 400 ya, 400 tuh sampai ngejual berapa waktu itu ya, kurang lebih hampir 8 bagger ya, tapi nggak semuanya dijual di 8 bagger sih, kita sebut mah ya, ada jual bertahap ya. Tapi kurang lebih hampir paling besar di 8 bagger gitu. Tapi kalau satu bagger sih sering ya, one bagger mah sering. Yang rata-rata sih 2 bagger lah, 2 baggeran lah kurang lebih gitu. Wah, ini sih yang langsung TP 5%, 10% per hari kena mental sih kok. CVV. Kalau saya sih belum banyak ya, paling satu bagger pernah, tapi saham juga nggak banyak karena ya itu ada trader kan susah mau ngumpulin sampai berbager-bager kan, dapat satu bagger aja saya udah seneng gitu ibaratnya gitu ya. Saya belum banyak sih, baru dua saham yang udah bagger. Oke, berarti udah terjawab ya guys. Terus ada lagi yang nanya nih, Elvin Jaya 3, Ko Andre, CVV, apakah market mendewasakan kalian juga dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat dewasa ini. Dan bijak ya. Silakan. Saya ada satu quotes yang menarik ya. Sebenarnya saya semakin pengalaman saya semakin banyak di market itu justru betul ya, semakin menyadarkan saya juga harus bersikapnya tuh lebih sabar gitu kan, lebih sabar. Nah ini ada satu quotes yang saya menarik ya, quotesnya sebentar saya buka dulu nih, dari George F. Baker. To make money in stocks you must have the vision to see them, the courage to buy them, and the patience to hold them. Patience is the rarest of the three ya. Jadi kuncinya tuh paling penting tuh disabar ya. Jadi pengalaman saya di market ini tuh justru saya merasa saya harus jadi orang sabar ya. Semakin lama harus jadi orang sabar tuh uangnya tuh makin tebal ya, kayak Pak Lokeng ya. Itu sih pengalaman saya. Oke, thank you. CVV gimana CVV? Kalau saya ya jadi
Kalau saya lagi terpuruk, ya jangan terlalu sedih, karena kan kadang di bawah nanti juga naik lagi gitu kan, kayak saham bottom reversal. Kalau lagi di atas, ya nggak boleh jumawa juga, nanti diturunin juga sama pasar kan. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu jadi orang pesimis banget gitu kan, yang benar-benar hancur hati gitu kan. Wah saya nggak ini, jangan. Kita masih tetap optimis. Tapi kalau optimis jangan sampai sombong, karena nanti kena dihajar pasar. Berapa kali tuh kalau lagi di atas ya, wah ini kayaknya bener nih saya, wah besokannya dikasih turun itu pasar. Saya belajar itu ya di pasar. Terus ya belajar sama bertanggung jawab sama keputusan sendiri gitu. Kita udah ngambil keputusan beli ini, nggak bisa nyalain orang, tanggung jawab sendiri, jari kita yang mencet. Jadi ya itu saya lebih di situ sih saya belajar banyak. Gitu. Oke. Oke. Ini juga udah menjelang mau 1 jam. Mungkin sebelum kita tutup ada dari Pak Andrew. Pak Andrew bisa? Ya, pengen nanya satu aja untuk kalian berdua. Sekarang ini kalian melihat saham-saham teknologi gimana sih? Layak beli, dihindari gitu ya, atau punya opini lain? Silahkan, dari CVV dulu boleh? Kalau saya teknologi, saya lagi nggak belum dulu Pak. Saya ada di sektor yang lain, yang lebih menarik menurut saya. Karena kan kalau menurut orang menarik, kalau menurut kita enggak, ya saya nggak maksain sih Pak. Yang penting saya nyaman. Kenapa? Kalau saya nyaman, saya suka, saya nge-hold-nya kuat. Kalau saya kata orang bagus, tapi kalau ini saya nggak nyaman, ya orang lain bisa untung, saya nggak bisa untung nantinya Pak. Jadi kalau menurut saya teknologi belum lah, saya masih di tempat yang lain yang lebih menarik. Oke, thank you. Gimana, Koko? Teknologi sebenarnya sih kalau kita berpandangannya untuk jangka panjang menarik sih justru ya, di saat lagi dihindari sama orang justru kita kesempatan untuk koleksi sih menurut saya ya, gitu kan. Tapi balik lagi, semua saham teknologi ini tuh worth it untuk kita beli ya. Saya sih sampai detik ini masih hold satu saham teknologi ya, dari dulu saya kan dari tahun lalu ya kalau nggak salah, tahun lalu saya udah punya ya, sampai sekarang saya masih hold ya, masih pegang. Itu sahamnya saya koleksi dari dulu tuh waktu harganya tuh dari 2000-an lah gitu ya, sebelum masih muter. Ini keputus kayaknya. Iya, masih muter dia. Muter ya kayaknya. Udah nih muncul. Muter lagi. Oke, Ko Andre, cukup kebaca jawabannya. Jadi tetap masih punya satu saham di sektor teknologi yang memang masih disimpan gitu kan ya? Sinyalnya kurang bagus ya. Sektor sejati. Iya. Oke, balik ke Steve. Mungkin sesuai janji aku ya, sebagai min BP yang memang terpercaya, setia, dan juga jujur gitu. Kita mau bocorin satu saham yang kita pegang masing-masing. Berempat ini kita emang udah rembukan gitu ya. Untuk bocorin di terakhir ini, kita megang saham teknologi nih. Saham teknologinya itu Bukalapak ya. Jadi, kok Andrew ini memang sayang banget sama Bukalapaknya. Jadi kalau mau Lo ini bukan tentang aku loh, tentang mereka loh. Oh gitu ya. Oke. Salah sasaran ini. Salah sasaran. Oh udah lewat juga nih. Oke. Berarti thank you CVV, thank you Ko Andre untuk waktunya dan kesempatannya. Semoga kita bisa jalin kerjasama ke depannya lebih besar lagi dari IG Live. Mungkin Ko Andre dan CVV kalau nggak keberatan nanti ketika kita udah menjelang update baru di aplikasi kita di Play Store. Dan BBB juga bisa download di Play Store, udah launching juga dari tanggal 17 kemarin. Nah, nanti kalau kita udah update feature baru, nah, Ko Andre sama CVV bisa nih jadi expert kita nih nantinya ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu aja sih. Dan BBB yang nonton barusan, terima kasih banget udah meluangkan waktunya. Dan ya, saya ucapkan terima kasih dan salam. Bye-bye. Kalau dari Ko Andrew, bye-bye juga nggak nih? Ya, thank you banget si Vivi, Ko Andre udah jadi speaker kita